pagi sekali Lembu Sora dan keluarganya berangkat meninggalkan istana Majapahit. Tak seorang pun berani menyapa mereka di sepanjang perjalanan. Prajurit-prajurit Majapahit hanya mengangguk kecil setiap kali kereta yang ditumpangi Lembu Sora lewat di hadapannya. Lembu Sora sendiri yang bertindak sebagai kusirnya, sementara anak-anak dan istrinya duduk di bagian belakang. Ketika hampir sampai di perbatasan kota Raja Majapahit, Lembu Sora menarik tali kekang kudanya. Ada apa, Kakang Lembu Sora? Apakah ada yang ketinggalan? Mengapa berhenti? Kurasa ada yang ketinggalan, Nyai. Apa itu, Kakang? Seberkas kenangan. Kenangan hidup kita bersama Majapahit. Kenangan hidup kita di samping Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana. Itulah barang-barang yang harus kita tinggalkan. Dan mungkin masih bisa ditambah lagi, Nyai. Pengabdianmu sebagai istri Lembu Sora selama ini. Pengabdian kita kepada Majapahit tercinta, akhirnya terpaksa harus kita tinggalkan. Aku sendiri tidak tahu, Kakang. Akhirnya semuanya harus terjadi seperti ini. Ya, semuanya harus berakhir seperti ini. Tapi setidak-tidaknya kita boleh merasa bangga dan puas, Nyai. Lihatlah, coba perhatikan baik-baik. Ya, Kakang. Majapahit sudah berhasil berdiri dan sekarang menjadi sebuah negeri yang megah. Majapahit semakin dewasa. Dan aku yakin Majapahit akan semakin tangguh menghadapi rintangan-rintangan. Sekarang marilah kita layangkan pandangan kita ke masa-masa silam, Nyai. Dulu, tempat ini masih wujud hutan belantara. Iya. Tidak seorang pun berani menghuni tempat ini. Tidak seorang pun berani datang dan menjamah tempat ini. Dulu tempat ini bernama Hutan Tarik. Dan sekarang lihatlah perbedaannya. Iya. Rumah-rumah sudah berdiri. Orang-orang sudah banyak tinggal di daerah ini. Lahan-lahan pertanian sudah dibuka. Sawah-sawah yang subur, pohon-pohon pinang yang tumbuh rimbun, dan tanaman buah-buahan yang tumbuh dengan subur. Dan lihatlah, Nyai. Lihatlah menara kerajaan itu. Lihatlah puncak istana Majapahit dari tempat ini. Bukankah kita boleh merasa bangga? Iya. Kita ikut ambil bagian, Nyai. Hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita telah menghasilkan sesuatu, betapapun kecilnya peranannya. Aku, Lembu Sora, dan kau istriku. Kita semua telah ikut mendharma baktikan seluruh hidup kita untuk kemajuan negeri ini. Kita boleh merasa bangga dan lega. Sudahlah, Kakang Lembu Sora. Tidak ada gunanya kita menghibur kesedihan ini dengan kata-kata seperti itu. Tidak, Nyai. Ini bukan sekedar penghibur diri. Ini adalah suatu kenyataan. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga. Nama Lembu Sora dan keluarganya akan tercatat di dalam sejarah. Kita boleh menjadi orang-orang yang dilupakan, tapi kita pernah memeras keringat. Kita pernah bekerja keras dan meninggalkan jejak-jejak yang baik bagi anak-anak muda di masa yang akan datang. Sungguh, Nyai, aku benar-benar merasa bangga. Tapi bagaimana dengan keadaan kita sekarang, Kakang? Apa artinya sebuah kebanggaan kalau akhirnya kita harus hidup di tempat pembuangan? Itu tidak menjadi soal, Nyai. Sekalipun Lembu Sora dan keluarganya dibuang ke atas langit, sejarah akan tetap mengatakan kebenaran. Sejarah tidak dapat dipalsukan sekalipun oleh mulut-mulut para dewa. Sejarah tidak akan bisa diputarbalikkan sekalipun oleh pikiran-pikiran cemerlang manusia. Sejarah adalah kebenaran, dan kebenaran adalah sejarah itu sendiri. Dan kita harus bangga karena kita berpihak kepada kebenaran, kepada sejarah. Ya, bahwa sekarang ini kita harus menempuh jalan yang penuh kepahitan. Bahwa sekarang ini kita harus menjalani hidup sebagai orang-orang buangan. Kita harus maklum, Nyai. Iya, Kakang. Kita harus menerima nasib dengan dada yang terbuka. Kita harus tahu bahwa Majapahit sekarang ini banyak dihuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang bermaksud memalsukan kebenaran. Dan orang-orang seperti itu suatu saat nanti pasti akan terbuka kedoknya.
Dan dia tidak akan tahan melawan kebenaran sejarah. Sudahlah Kakang Lembu Sora. Tak ada perlunya kita membicarakan lagi persoalan-persoalan seperti itu. Kita sekarang sudah menjadi orang-orang tua. Ditambah lagi harus menjadi orang-orang buangan. Orang-orang yang diasingkan. Orang-orang yang dikucilkan oleh pemerintah Majapahit. Kita harus mulai mawas diri, Kakang. Kita tidak boleh terseret di dalam kesedihan di masa lalu. Benar, Nyai. Kau benar sekali. Mungkin mulai sekarang kita harus belajar melupakan segala sesuatu yang menyangkut pemerintahan Majapahit. Semuanya itu sudah menjadi bagian kehidupan masa lalu kita. Sekarang marilah kita lihat ke depan, ke Tulembang. Di sanalah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Di sanalah tempat tinggal kita barangkali sampai akhir hayat kita. Nah, Nyai, mari kita teruskan perjalanan. Selamat tinggal Majapahit. Gusti Prabu, perkenankanlah Lembu Sora pergi. Perkenankanlah hambamu ini berangkat meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang pengawal raja. Selamat tinggal Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana. Hiya, hiya, hiya. Masuklah Tumenggung Wilamarta. Masuk dan duduklah. Bagaimana? Aku mendengar Lembu Sora dan keluarganya sudah berangkat meninggalkan Majapahit. Benar, Ki Derpana. Mereka sudah berangkat pagi-pagi sekali. Apakah mereka dikawal oleh para prajurit? Tidak, Ki. Tidak. Mereka berangkat tanpa pengawalan. Bahkan Lembu Sora sendiri yang bertindak sebagai kusir keretanya. Bagus. Bagus itu. Itu akan sangat memudahkan pekerjaan kita, Tumenggung. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kau sudah menghubungi teman-teman kita? Aku sudah mendapatkan 20 orang prajurit yang kukira bisa dipercaya, Ki. Bagaimana dengan kau sendiri, Ki Derpana? Aku juga sudah mendapatkan 15 orang prajurit. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang cukup handal. 5 diantaranya mereka telah mempunyai pengalaman di dalam berbagai peperangan besar. Kalau begitu, Ki, kita mempunyai 35 orang prajurit. Apakah jumlah itu cukup memadai, Ki? Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah masih perlu kita tambah lagi? Aku kira sudah cukup, Tumenggung Wilamarta. Kalau hanya membunuh Lembu Sora dan keluarganya, kita tidak membutuhkan 100 orang prajurit. Lembu Sora memang seorang pendekar tangguh. Tapi dia pasti akan kerepotan menghadapi kita sambil melindungi keluarganya. Kalau begitu, bagaimana? Apakah kita bisa berangkat sekarang? Kira-kira sekarang ini Lembu Sora dan keluarganya sudah sampai di mana, Tumenggung? Mereka pasti sudah tiba di tepian hutan Tarik, Ki. Kita bisa mencegat mereka di sebelah utara desa Simping. Kukira tempat itu sangat tepat untuk menggerebek Lembu Sora dan keluarganya. Kalau kita serang secara mendadak, Lembu Sora pasti akan kerepotan. Dan mereka tidak akan mempunyai jalan untuk meloloskan diri. Nah, kalau begitu, marilah kita bersiap-siap. Oh ya, Tumenggung Wilamarta, bagaimana dengan Gusti Ramapati? Apa maksudmu, Ki Derpana? Kita ini tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Gusti Ramapati. Kita hanya mempunyai urusan dengan Lembu Sora dan keluarganya. Rawedeng hanya mengatakan kepadaku bahwa Gusti Ramapati akan merestui jika kita bermaksud membinasakan Lembu Sora. Itu saja, Ki. Selanjutnya kita tidak mempunyai sangkut paut apapun juga dengan Gusti Ramapati. Begitu. Ya, baiklah. Marilah sekarang kita mengadakan persiapan. Tumenggung Wilamarta dan Ki Derpana segera memanggil teman-temannya. Dan benar, mereka semuanya berjumlah 37 orang berikut Ki Derpana dan Tumenggung Wilamarta sendiri. Setelah dirasa semuanya cukup memuaskan, mereka pun bergerak meninggalkan lorong-lorong istana Majapahit. Mereka terus bergerak menuju alun Majapahit.
Dua orang prajurit jaga buru-buru membuka pintu gerbang begitu melihat kehadiran mereka. Dan Tumenggung Wilamarta bersama orang-orangnya segera menggebrak kudanya menerobos pintu gerbang. Ya, 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 ya. Siapa mereka itu tadi? Mengapa mereka harus kita beri jalan meninggalkan pintu gerbang, ha? Kau tidak perlu tahu, kawan. Di atas sana. Jadi Tumenggung, Wilamarta dan Ki Derpana sudah berangkat? Sudah, Gusti. Mereka membawa 35 orang prajurit pilihan. Bagus, bagus sekali. Aku yakin rencana kita ini tidak akan gagal. Lembu Sora dan keluarganya pasti akan binasa di tengah perjalanannya ke Tulembang. Lalu, apa yang harus kami lakukan sekarang, Gusti? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sekarang begini, Rawedeng. Dan kalian juga, Rabanyak, Rapangsa, dan Rayuyu. Kalian berempat segera memilih prajurit-prajurit yang baik. Kumpulkan mereka di halaman rumahku ini. Baik, Gusti. Berapa orang seluruhnya? Jangan kurang dari 300 orang. Dan mereka harus benar-benar prajurit pilihan. Nah, kerjakan. Sementara aku akan segera menghadap Gusti Prabu. Ada apa, Paman Ramapati? Mengapa Paman tergopoh-gopoh datang menghadap tanpa kupanggil? Ampun Gusti Prabu. Hamba hendak melaporkan sesuatu yang sangat penting, Gusti. Tentang apa, Paman? Tentang keberangkatan Adi Lembu Sora dan keluarganya, Gusti. Bukankah mereka sudah berangkat sejak pagi tadi? Aku sudah mendapat laporan dari Paman Nambi. Bahkan aku sempat melihat kereta Paman Lembu Sora meninggalkan pintu gerbang Istana Majapahit dari atas menara kerajaan. Ampun Gusti Prabu. Memang Adi Lembu Sora dan keluarganya sudah berangkat meninggalkan Istana Majapahit. Tapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan, Gusti Prabu. Mencurigakan? Ada apa, Paman? Ada 2 orang bekas anak buah Kebo Anabrang yang pantas dicurigai, Gusti Prabu. Mereka adalah Tumenggung Wilamarta dan Ki Derpana. Menurut laporan Rawedeng, salah seorang anak asuh hamba, 2 orang itu telah mengumpulkan 35 orang prajurit Majapahit. Dan mereka bergegas menyusul Adi Lembu Sora. Mereka nampak terburu-buru sekali, Gusti Prabu. Hamba khawatir mereka mempunyai maksud-maksud yang tidak baik, seperti telah hamba kemukakan sejak semula. Jika Lembu Sora dan keluarganya sampai dibuang ke Tulembang, maka pasti ada kelompok yang merasa tidak puas. Dan kelompok itu pasti adalah bekas orang-orang Kebo Anabrang. Dan rupanya mereka dipimpin oleh Tumenggung, Wilamarta, serta Ki Derpana, Gusti. Apakah mereka sudah berangkat sekarang ini, Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu, mereka sudah berangkat. 2 orang penjaga pintu gerbang telah memberikan laporan kepada hamba. Inilah yang semula hamba khawatirkan, Gusti Prabu. Sekarang semuanya terserah kebijaksanaan Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan perintah. Baiklah, Paman. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang siapkan prajurit-prajurit Majapahit secukupnya. Kejar Tumenggung Wilamarta dan Ki Derpana. Mereka tidak boleh berbuat semau-maunya. Mereka harus dicegah. Mereka tidak boleh menyentuh Paman Lembu Sora dan keluarganya. Kalau sampai Paman Lembu Sora atau keluarganya ada yang cedera, mereka harus bertanggung jawab. Ampun Gusti Prabu, bagaimana kalau mereka tidak mau dicegah? Kalau mereka tidak mau dicegah, dan mereka ternyata bermaksud buruk terhadap Paman Lembu Sora, berikut keluarganya, dan mereka tetap ingin melaksanakan niat buruknya itu, Paman Ramapati kuberi wewenang untuk menangkap mereka semuanya.
Kalau mereka memberikan perlawanan, Paman Ramapati kuberi wewenang untuk memusnahkan mereka. Baik Gusti Prabu, hamba siap menjalankan perintah Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja Rawedeng dan teman-temannya dapat melunakkan hati Tumenggung, Wilamarta, serta Kiderpada. Kami akan berusaha memecahkan persoalan ini dengan jalan lunak Gusti Prabu. Tapi kalau memang dua orang itu nekat berbuat yang tidak-tidak, kami terpaksa akan menggunakan wewenang yang telah Gusti Prabu berikan kepada hamba. Hamba mohon diri Gusti Prabu. Berangkatlah Paman. Nasihati Tumenggung, Wilamarta dan Kiderpana. Selanjutnya aku menunggu laporan Paman Ramapati.